Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Disyukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jika kita bertanya pada diri kita, apa yang sebenarnya yang ingin dibentuk oleh Ramadan dalam diri manusia? Jawabannya bukan hanya lapar dan haus. Ramadan membentuk orang agar menjadi bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di situ sangat jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban puasa bagi kita dan bagi umat-umat terdahulu tujuannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya apa? Takwa artinya adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Ketika manusia memiliki kesadaran ini, maka lahirlah sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan, yaitu integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah sikap antara hati, antara pikiran, antara pekerjaan selaras. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, bangsa ini sebenarnya tidak kekurangan orang pintar. Sarjana banyak, profesor banyak, pejabat banyak, tetapi seringkali yang kurang adalah orang-orang yang memiliki kejujuran dan amanah. Tidak memiliki integritas. Karena ketika integritas hilang, maka yang terjadi adalah jabatan dijual, kekuasaan disalahgunakan, suara rakyat diperdagangkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengingatkan kepada kita, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu, maka itu bukan dari golongan kami. Jadi bukan sekedar berdosa, tetapi dianggap bukan dari golongan kami, bukan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka artinya kecurangan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam ketika nilai integritas itu tidak ada dalam diri manusia. Demokrasi tanpa integritas akan hancur. Demokrasi tanpa integritas akan rusak. Maka integritas memiliki posisi yang sangat strategis bagi kita sebagai penyelenggara pemilu. Saudara-saudara sekalian, dalam sistem negara kita, pemilu adalah
cara rakyat untuk memilih pemimpin. Pemilu adalah amanah rakyat, tetapi amanah ini bisa rusak jika tidak dijaga dengan kejujuran. Maka masih kita sering mendengar dalam proses pemilu ada istilah politik uang, ada istilah jual beli suara, ada istilah manipulasi hasil penyalahgunaan kekuasaan. Menjelang pemilihan sering terjadi fenomena yang sangat memprihatinkan. Ada yang datang membawa amplop, ada yang membagi-bagi sembako, ada yang berkata, ambil saja uangnya, pilih saya. Itu dinamika yang terjadi di pemilu kita saat ini. Sahabat Bawaslu sekalian, ketika suara rakyat dibeli oleh uang, maka demokrasi sedang direndahkan. Suara rakyat seharusnya bernilai masa depan 5 tahun. Akhirnya dihargai dengan selembar uang. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Politik uang adalah bentuk nyata memakan harta secara tidak adil. Ramadan menguji kita kejujuran yang tidak terlihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelajaran yang luar biasa dari puasa ini. Ketika kita berpuasa, tidak ada orang yang mengawasi kita. Tidak ada orang yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Tidak ada kamera, tidak ada CCTV, tidak ada intel, tidak ada saksi. Kita bisa saja minum diam-diam, tetapi orang-orang yang benar-benar beriman tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allah melihatnya. Bayangkan jika nilai seperti ini hidup dalam diri manusia. Jika seorang takut minum seteguk air karena Allah melihatnya, maka bagaimana mungkin dia akan mencurangi suara rakyat? Jika seorang takut melanggar puasa karena Allah melihatnya, maka bagaimana mungkin ia berani menjual amanah rakyat? Maka yang dimaksud Ramadan ini sebagai madrasah integritas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Islam tidak mengajarkan kita menjadi umat yang pasif. Islam memerintahkan kita untuk menjaga keadilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sungguhnya Allah merintahkan kita berlaku adil dan berbuat baik. Menjaga pemilu agar jujur dan adil adalah bagian dari menegakkan keadilan itu sendiri. Karena itu, pengawasan pemilu bukan hanya sekedar tugas lembaga negara. Pengawasan adalah tanggung jawab moral masyarakat. Karena masyarakat peduli terhadap kejujuran, demokrasi, maka akan sehat. Tetapi ketika masyarakat membiarkan kecurangan di mana-mana, maka kemudian kecurangan itu akan menjadi budaya. Sahabat-sahabat Bawaslu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa arti puasa kita jika setelah Ramadan kita masih terbiasa dengan kecurangan? Apa arti taraweh kita ketika pada saat setelah Ramadan
kita masih diam ketika melihat ketidakadilan? Apa arti tilawah kita, tadarus kita, sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika kita masih membiarkan amanat rakyat dipermainkan? Ramadan tidak hanya ingin menjadikan kita sebagai ahli ibadah, tetapi Ramadan ingin menjadikan kita sebagai manusia yang berintegritas. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, di akhir yang ingin saya sampaikan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin yang jujur. Bangsa ini membutuhkan masyarakat yang berani menjaga kebenaran, dan semua itu harus dimulai dari integritas pribadi. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga Ramadan menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa, menjadi pribadi yang lebih jujur, pribadi yang berani menjaga keadilan, dan pribadi yang tidak pernah mengkhianati amanah rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga bangsa ini dari kecurangan, dari kezaliman, dan dari pemimpin yang tidak amanah. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.